Halo, selamat malam. Saya Herlina Harahap, mahasiswi dari Universitas Siber Indonesia, jurusan manajemen. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa mempresentasikan terkait dengan penelitian atau analisa terkait dengan pengaruhnya penggunaan fitur rekaman kelas pada Zoom terhadap mata kuliah bahasa Inggris. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital saat ini sangat mendorong perubahan cara belajar dari manusia tentunya. Seperti yang mungkin kita perhatikan, perubahan ini sangat pesat ketika terjadinya COVID tahun 2019. Ya, 2019 ya, COVID-19. 2019 dipaksa manusia untuk bisa menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan teknologi secara besar-besaran pada saat itu. Salah satu contohnya adalah menggunakan video conference atau rekaman video. Jadi lewat dari masa COVID, metode pembelajaran dengan video dan rekaman ini sampai berlanjut dengan saat ini, dan itu sangat terbukti bahwa dapat membantu pemahaman mahasiswa dalam memutar ulang materi dan belajar lebih fleksibel. Bahkan berdasarkan dari Monica dan Fitriawati tahun 2020, The Clinton tahun 2018. Namun efektivitasnya tetap dipengaruhi motivasi dan kemampuan belajar orang tersebut atau mahasiswa tersebut atau pelajar tersebut, karena kemudahan akses dapat menurunkan partisipasi langsung dalam kelas, sehingga ya walaupun memudahkan, tapi kalau motivasinya tidak ada ya tetap malah bisa memperburuk kondisi si orang tersebut. Misalnya dia jadi malas untuk datang ke kelas atau bahkan dampak-dampak lainnya. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, rekaman Zoom sangat bermanfaat untuk mengulang latihan, mendengarkan, dan memahami struktur bahasa. Mungkin sekarang dengan latihan Zoom, tapi untuk beberapa tahun yang lalu, ya kan, bahkan saya juga menjalani atau belajar tentang bahasa Inggris itu dengan cara, kalau dulu saya masih ada Yahoo Messenger ya, jadi saya berdiskusi atau berkenalan dengan orang-orang asing itu menggunakan Yahoo Messenger dengan cara apa? Mengulang, berdialog, serta melihat rekaman orang tersebut ketika bicara. Jadi ini adalah sangat efektif, dan bahkan perkembangan teknologi sangat mempermudah sekali bagi para mahasiswa untuk mempelajari bahasa Inggris ini. Saat ini saya coba memberikan penjabaran terkait dengan permasalahan dan tujuan apa yang bisa didapatkan ketika permasalahan itu muncul. Misalnya, bagaimana penggunaan fitur rekaman kelas pada Zoom diterapkan dalam pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris. Nah, yang tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mendeskripsikan penggunaan fitur rekaman kelas pada Zoom dalam pembelajaran bahasa Inggris ini sangat berguna di perguruan tinggi. Bahkan sekarang dilakukan di sekolah menengah atas, SMA, atau bahkan juga SMP. Ya, ini karena terbukti sangat efektif sekali dalam pembelajaran bahasa gitu. Dan hal berikutnya adalah bagaimana pengaruh penggunaan fitur rekaman kelas terhadap hasil belajar mahasiswa. Tentunya kita akan bisa menganalisa pengaruh penggunaan fitur rekaman kelas terhadap hasil belajar mahasiswa, dan juga terkait dengan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas fitur rekaman kelas di dalam mendukung hasil belajar mahasiswa, dengan tujuan untuk mengidentifikasikan
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan fitur rekaman kelas dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Untuk itu saya sedikit ingin menjelaskan terkait dengan apa sih manfaat dari penelitian yang dibuat ini, ya, karena sepertinya secara de facto atau faktanya adalah mungkin sebagian orang sudah bisa memahami betapa pentingnya penggunaan fitur Zoom pada pembelajaran bahasa Inggris khususnya. Tetapi di presentasi kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan manfaat penelitian secara teoritis yang diharapkan dapat memperkaya kajian tentang efektivitas pembelajaran daring, ya, khususnya yang memanfaatkan fitur rekaman video dalam konteks pendidikan tinggi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan teori pembelajaran berbasis teknologi digital. Manfaat praktis bagi dosen dan institusi pendidikan yang dimana hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam mengelola pembelajaran daring agar lebih interaktif dan efektif. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang cara memanfaatkan fitur rekaman kelas secara optimal untuk meningkatkan hasil belajar, terutama pada mata kuliah yang menuntut keterampilan praktis seperti bahasa Inggris. Dari hal tersebut, salah satu penelitian pertama terkait dengan pembelajaran daring dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi digital mendorong pendidikan tinggi beradaptasi melalui pembelajaran daring. Terutama sejak pandemi, pembelajaran online memungkinkan interaksi tanpa batas dan ruang. Dari Sadikin dan Hamidah tahun 2020. Zoom menjadi platform utama karena menyediakan fitur konferensi video, berbagai layar, dan rekaman kelas yang membantu proses belajar. Dari Harun tahun 2020. Berikutnya, dalam fitur rekaman video, di situ juga daftar pustakanya. Fitur rekaman Zoom membantu mahasiswa mengulang materi sulit secara mandiri dan terstruktur itu oleh Monica dan Fitriawati 2020. Rekaman juga mendukung active learning karena dapat diputar ulang dan direfleksikan oleh Pilkington tahun 2018. Dan juga motivasi belajar mahasiswa, manfaat rekaman bergantung pada motivasi dan kemandirian belajar UNO tahun 2014. Dan akses yang terlalu mudah dapat menurunkan partisipasi dalam kelas sinkron. Motivasi juga dipengaruhi lingkungan belajar, yaitu oleh Winnar tahun 2011. Berikutnya ada pengaruh rekaman terhadap hasil belajar. Penelitian menunjukkan Zoom berdampak positif pada hasil belajar dan motivasi oleh Nurmayanti tahun 2021, Syam tahun 2021, Rahmadani dan Mutmainah tahun 2023. Pada pembelajaran bahasa Inggris, rekaman membantu latihan mendengarkan, memahami struktur bahasa, dan perbaikan pengucapan selama mahasiswa tetap menyeimbangkan antara belajar sinkron dan mandiri. Tentunya faktor lain yang mempengaruhi aktivitas rekaman yaitu kemandirian belajar, menentukan optimalnya pemanfaatan rekaman. Kualitas rekaman dan penyiapan materi sangat mempengaruhi pemahaman. Dan juga strategi pengajaran dosen. Rekaman lebih efektif jika digabung diskusi, kuis, dan aktivitas aktif lainnya, dan juga akses teknologi, perangkat, dan internet menentukan kemudahan akses rekaman. Metode, bagaimana metode yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan cara pendekatan, yaitu secara kuantitatif serta rancangan penjelasan, dan secara variabel yaitu X pemanfaatan fitur rekaman 200 Zoom, dan Y adalah hasil belajar mahasiswa. So, instrumennya adalah kuesioner online,
log aktivitas Zoom, dan nilai akademik. Analisisnya uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, regresi, linear sederhana, analisis deskriptif. Tahapan studi literatur juga penyusunan instrumen pengumpulan data, analisis, dan interpretasi laporan akhir. Output dan target pencapaian. Apa saja output dan target pencapaiannya? Yaitu bisa dikategorikan dengan outputnya adalah misalnya laporan kajian literatur, instrumen penelitian, dengan target capaian dokumen akhir hasil studi dengan tahun capaian 2025. Statusnya sedang dikerjakan. Berikut juga data dari survei. Terkumpulnya data minimal 50 responden survei, yaitu tahun 2025 pencapaiannya dan sedang dikerjakan. Juga materi pembelajaran daring berbasis rekaman Zoom dengan target pencapaian modul pembelajaran berbasis video rekaman tahun 2025, statusnya saat ini belum tercapai. Dan rekomendasi kebijakan pembelajaran, yaitu dengan dokumen kebijakan untuk program studi atau dosen yang dikerjakan tahun 2025 dan belum tercapai. Dan juga laporan penelitian akhir terkait dengan laporan